Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Konsekuensi dan Pemurnian. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup dalam dunia ini, kita harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah lepas dari masalah dan penderitaan hidup. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita pasti akan banyak mengalami masalah dan penderitaan. Mengapa demikian? Sebab proyek keselamatan dari Allah Bapa di surga melalui Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, hendak menyatakan kepada setiap orang percaya, bahkan juga kepada kita masing-masing, bahwa dunia ini bukan lagi tempat tinggal yang ideal untuk dihuni. Dunia ini bukan rumah kita. Nah, oleh karena itu, pengharapan hidup orang percaya selama menderita dalam dunia ini adalah keinginan untuk pulang ke rumah yang sesungguhnya. Pengharapan hidup orang percaya selama menderita dalam dunia ini adalah keinginan pulang ke rumah yang sesungguhnya. Rumah yang sesungguhnya adalah suatu tempat yang telah disediakan oleh Bapa di surga, yaitu kerajaan surga, langit baru, bumi baru, dan di sana hanya terdapat sukacita, puji-pujian dan tari-tarian. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita pasti mengalami kesulitan dan penderitaan. Nah, oleh karena itu, selama kita menghadapi kesulitan dan penderitaan, maka pengharapan kita untuk bisa terlepas dari penderitaan itu, terlepas dari kesulitan yang kita alami dalam dunia ini, yaitu cuma mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Dan kehidupan yang lebih baik itu adalah kerinduan pulang ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu langit baru, bumi baru. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kesukaran dan penderitaan hidup yang kita alami tidak boleh menghanyutkan iman kita. Kesulitan, kesukaran, penderitaan yang kita alami dalam dunia ini tidak boleh menghanyutkan iman kita di hadapan Tuhan. Apalagi sampai berputus asa atau meninggalkan Tuhan demi kenyamanan dan kebahagiaan hidup yang ditawarkan oleh dunia ini. Kesukaran dan penderitaan yang kita alami atau yang dialami oleh orang-orang percaya seharusnya makin menimbulkan pengharapan yang kuat. Makin menimbulkan pengharapan yang kuat untuk kerinduan pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi kalau kita semakin mengalami penderitaan, kesulitan yang semakin besar dalam hidup ini, itu harus seimbang dengan pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik, yaitu kerinduan pulang ke rumah Bapa di surga. Sebab kesukaran dan penderitaan yang kita alami dalam dunia ini, saudara, hanya bersifat sementara. Kenapa saya mengatakan hanya bersifat sementara? Karena satu, setiap kita tidak tahu kapan akan mengakhiri hidup. Tidak perlu tunggu usia 70 tahun, 80 tahun, jadi nenek-nenek, jadi kakek-kakek, opung-opung, opa-opa, nenek, om-oma, untuk kembali menjadi debu. Setiap kita nggak tahu kapan kita akan berakhir hidup di dalam dunia ini. Mungkin aja umur 40, 50, atau mungkin umur 20 tahun. Tidak ada yang tahu kapan kita akan berakhir. Makanya saya mengatakan penderitaan ini hanya bersifat sementara. Lalu yang kedua, mengapa saya mengatakan penderitaan dalam dunia ini hanya bersifat sementara? Karena kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang bersifat kekal, tidak berujung. Jadi kesulitan dan penderitaan yang kita alami sama di dunia ini hanya bersifat sementara bila dibandingkan dengan sukacita,
di kehidupan kekal nanti. Amin. Jadi kesulitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami selama kita hidup dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Bila kita berkaca, bila kita membandingkan dengan sukacita, dengan realitas kehidupan kedua nanti yang bersifat kekal, tidak berujung, dan abadi. Nah, kalau kita mengerti kenyataan hidup di dalam Tuhan, maka kita harusnya punya keyakinan di dunia ini boleh aja menderita, tapi di surga nanti akan menikmati kebahagiaan abadi. Di dunia ini boleh aja menderita, tapi di surga nanti kita akan menikmati kebahagiaan yang abadi. Amin, saudara. Nah, kalau saudara membaca 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ke-12, di situ saudara akan menemukan bahwa Rasul Petrus sedang berdoa bagi umat-umat Tuhan yang tersebar di wilayah Asia Kecil, supaya mereka tetap kuat, tetap setia menghadapi kesukaran penderitaan hidup. Kesukaran dan penderitaan hidup yang mereka hadapi itu adalah konsekuensi dari iman kepada Kristus. Kalau Kristus telah menderita demi keselamatan manusia, maka kita sebagai pengikutnya harus mengambil bagian dalam penderitaan di dunia ini sebagai wujud konkret iman kepada Kristus. Jadi kalau saudara percaya kepada Kristus, mempercayai Dia sebagai juru selamat kehidupan kita masing-masing, mempercayai Dia sebagai majikan atas kehidupan kita, lalu kita tidak mau menderita bagi nama Dia, tidak mau menghadapi penderitaan dalam dunia ini, kita bukan menjadi orang Kristen. Kita hanya sekedar ikut-ikutan jadi orang Kristen. Tapi kalau saudara benar-benar mau menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen di hadapan Tuhan, maka harus berani menderita bagi nama Tuhan. Harus berani mengambil bagian dalam penderitaan dalam dunia ini sebagai bentuk wujud konkret iman kepada Kristus. Rasul Petrus juga menasihati kepada jemaat di sana atau kepada umat-umat Kristen di sana yang tersebar di wilayah Asia Kecil, supaya mereka tetap bersukacita meskipun dalam hidupnya menderita. Rasul Petrus menjelaskan bahwa tujuan Allah mengizinkan penderitaan kepada umatnya adalah bukan untuk menjatuhkan mereka atau mencobai mereka, namun sebaliknya untuk membuktikan kemurnian atau kesejatian iman mereka kepada Kristus. Jadi penderitaan yang mereka alami, kesulitan, kesukaran yang mereka alami sebagai orang Kristen di hadapan Bapa di surga, itu bukan berarti Allah sedang mencobai mereka, tapi sebenarnya Allah sedang membuat mereka mempunyai iman yang sejati di hadapan Bapa di surga. Sebab iman yang sejati kepada Kristus pasti harus melewati ujian yang berat. Makanya Rasul Petrus mengibaratkan iman yang sejati atau iman yang murni itu dengan emas yang dimurnikan oleh api. Emas yang dimurnikan oleh api itu pasti akan mengeluarkan segala kotoran-kotoran yang terbakar habis, sehingga yang tersisa adalah emas yang murni yang tampil berkilau. Demikian juga dengan iman orang percaya, harus diuji oleh penderitaan yang sangat menyakitkan seperti panasnya api. Iman yang teruji dalam penderitaan akan menghasilkan kehidupan yang militan dan kuat di hadapan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus harusnya bisa melihat dalam perspektif iman, bisa melihat dalam perspektif yang lain. Kalau kita menghadapi kesulitan, kalau kita menghadapi penderitaan dalam dunia ini, itu sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menguji kita supaya kita mempunyai iman yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Bukan iman yang ecek-ecek, tapi iman yang benar-benar
berkualitas di hadapan Tuhan, iman yang murni. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan jadi orang Kristen atau ingin memperoleh berkat-berkat aja daripada Tuhan, tapi benar-benar iman yang berani menderita bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikut Kristus pasti memiliki konsekuensi yang menyakitkan. Tetapi konsekuensi itu menghasilkan kemurnian iman dan hidup di hadapan Tuhan. Mengikut Kristus pasti mempunyai konsekuensi yang menyakitkan. Tetapi konsekuensi itu membuahkan hasil, yaitu kemurnian iman dan hidup di hadapan Tuhan. Mengikut Kristus berarti menjadikan Tuhan Yesus sebagai role model hidup kita. Jika Tuhan Yesus sebagai role model hidup kita, maka konsekuensi yang harus kita pikul adalah hidup menderita dalam dunia ini. Dan bila kita benar-benar mau menderita atau menghadapi konsekuensi itu, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang murni, orang-orang Kristen yang tangguh, kuat, setia dalam segala hal di hadapan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, mencintai Tuhan seutuhnya. Dan pada akhirnya, kita semua sebagai orang percaya akan mewarisi kerajaan surga. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan bahwa penderitaan dalam dunia ini bersifat sementara bila dibandingkan dengan keindahan hidup di kerajaan surga nanti. Kalau kita bertahan dalam penderitaan hidup dalam dunia ini, kalau kita bertahan dalam penderitaan di dunia ini, kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita akan memperoleh keselamatan. Kita akan memperoleh kerajaan surga. Dan ketika kita hidup dalam kerajaan surga nanti, di sana hanya ada sukacita, tidak ada kertak gigi, tidak ada penderitaan. Sukacita abadi melingkupi hidup kita. Kekristenan yang sejati tidak hanya membicarakan Kristus yang Maha Kuasa, pembuat mujizat, tetapi juga membicarakan Kristus yang menderita dan mati. Bahkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, mengajarkan Kristus lebih memilih menderita dan mati bagi manusia dan keselamatan manusia. Hal ini menunjukkan kekristenan yang benar adalah kekristenan yang menderita selama hidup di hadapan Allah demi kepastian keselamatan. Nah, kalau sekarang kita melihat kondisi hidup saat ini, sangat menakutkan kita semua pastinya. Di tengah-tengah kondisi ataupun wabah coronavirus saat ini, banyak orang-orang yang khawatir dan ketakutan. Bahkan juga dalam situasi seperti ini, banyak juga orang-orang Kristen yang berusaha mengkaitkan keadaan saat ini dengan rencana Bapa di surga atau rencana Allah bagi dunia ini. Misalnya, ada begitu banyak anggapan bahwa dengan adanya coronavirus seperti sudah akhir zaman. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa coronavirus ini adalah antikristus karena dihitung dari jumlah-jumlah hurufnya, lalu hasilnya adalah angka 666 atau 666. Tapi terlepas dari itu semua, saudara, satu hal yang harus kita yakini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kenyataan hidup saat ini sedang memurnikan iman kita kepada Tuhan. Kenyataan hidup ini atau kenyataan hidup saat-saat ini sedang memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Allah memakai kondisi ini untuk semakin memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang menyambut kita, kita benar-benar didapati sebagai orang-orang percaya yang punya iman yang benar di hadapan Tuhan, yang berkualitas di hadapan Tuhan, dan kita dipersilakan masuk menyongsong kehidupan yang indah di kedua kalinya. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.